PKS kini hadir dengan logo baru. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu sekalian, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Purwakarta, Ibu Hajah Ane Ratna Mustika. Yang kami hormati narasumber Ibu Diplom Engineering Haji Hadiah Nurwitasari, Master Ilmu Politik. Yang kami hormati Ketua DPD PKS Purwakarta, Bapak Kiai Haji Hasan Sobari LC. Yang kami hormati para tokoh perempuan Purwakarta, yang hari ini diwakili Ketua KPPI Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Purwakarta, Ibu Hajah Neng Supartini Sarjana Agama, Ketua Persisri Kabupaten Purwakarta, Ibu Ida Purwani Sarjana Agama, Ketua Aisyah Kabupaten Purwakarta, Ibu Dr. Anda Saniati, Ketua BKMT Kabupaten Purwakarta, Ibu Dr. Hajah Iva Faizah Rohman, MPD, Ketua Patayat Nahdlatul Ulama, Ibu Hajah Nimas Badriah, dan juga yang tidak kami lupakan, yang kami hormati Ketua BPKK beserta jajarannya, dan para peserta talkshow yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir dalam acara talkshow memperingati Hari Ibu ke-92 dengan tema Perempuan Pilar Peradaban Bangsa, yang diselenggarakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Kabupaten Purwakarta. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu narasumber, Ibu moderator, dan para peserta yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Rita Solihah. Dengan hormat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات خالدين فيها طيبة ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وقل اعملوا فسيرى الله ورسوله والمؤمنون وستردون إلى الغيب والشهادة فينبئكم كنتم تعملون يا نركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
Selanjutnya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PKS. Hadirin dimohon berdiri. Cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata Ibu Pertiwi, mencipta peradaban mulia. Semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata Ibu Pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera tak lelah terus berjuang, dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama. Partai Keadilan Sejahtera. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua DPD PKS Purwakarta, Bapak Kiai Haji Hasan Sobari LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, derajat seorang ibu dalam Al-Qur'an diantaranya tercantum dalam surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dengan berusaha tentunya menyenangkan mereka, melaksanakan perintahnya dan mewujudkan keinginannya. Juga pada ayat yang lain Allah juga memerintahkan yang sama sebagaimana termaktub dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak kita. Dalam ayat ini ada hal yang lebih khusus terkait dengan kemuliaan seorang ibu, ya. Yang pertama, ya, bahwa ibulah yang mengandung kita. Ya, selama masa mengandung itu tentunya ia menahan dengan sabar penderitaan dan penderitaannya cukup berat. Ya, dari bulan pertama dan seterusnya sampai masuk kepada fase yang berikutnya adalah fase proses melahirkan kita dengan nyawa sebagai taruhannya. Kemudian setelah melahirkan kita, maka ibu menyusui anaknya atau menyusui kita sampai usia maksimal 2 tahun. Banyak penderitaan tentunya yang dialami oleh seorang ibu, juga kesukaran, ya, dalam masa menyusui anaknya. Tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala penderitaannya. Oleh karena itu, ibu mendapatkan hak kebaikan 3 kali lipat dibanding dengan ayahnya. Sebagaimana ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepada siapakah untuk pertama kalinya aku berbuat baik?" Maka Rasulullah SAW menjawab, kepada ibumu. Kemudian ditanya lagi, jawabannya ibumu sampai yang ketiga kali, tetap jawabannya adalah ibumu. Baru yang keempat kalinya Rasulullah mengatakan ayahmu. Sehingga sungguh berbakti seorang anak kepada seorang ibu merupakan amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran, ya, atau dalam bahasa Arab yang artinya ibu itu dengan menggunakan kalimah ummi. Ini sangat tepat, ya. Kenapa? Karena makna ummi yang ada dalam Al-Quran itu mengandung makna kebaikan dan kesucian. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-An'am, ya, ayat 92, yang ayatnya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha. Dalam ayat ini Allah menjelaskan terkait dengan Al-Quran yang memberikan keberkahan, yang Al-Quran tersebut untuk memberikan peringatan kepada Ummul Qura. Di manakah Ummul Qura? Ummul Qura adalah kota Mekah. Dan kita tahu kota Mekah adalah kota yang suci dan banyak memberikan kebaikan dan keberkahan kepada umat manusia. Juga dalam ayat yang lain dalam surat Ar-Ra'd ada istilah Ummul Kitab yang itu diterjemahkan sebagai Lauhil Mahfuz, di mana tempat itu merupakan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya Hasan Sobari, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta, mengucapkan selamat Hari Ibu. Wahai Ibu, kau adalah penjaga di setiap malam dan rasa ketakutanku. Terima kasih untuk semua cinta yang telah kau berikan kepadaku. Wahai Ibu, segala jasamu tak akan dapat kau balas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalasnya. Tak ada sutra yang begitu lembut selain belayan seorang ibu. Tidak ada tempat yang paling nyaman selain pangkuan seorang ibu. Dan tidak ada bunga yang paling cantik selain senyuman seorang ibu. Ya Allah, tolong berikan kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka dan keselamatan baik di dunia
juga di akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ucapan Hari Ibu dari para tokoh perempuan Purwakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga BPKK DPD PKS Kabupaten Purwakarta mengucapkan Selamat Hari Ibu yang ke-92 tahun 2020. Ibu merupakan pilar atau tiang yang menjadi sendi tegaknya peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, ibu harus sanggup dan menjadi madrasatul ula. Sekolah yang utama, sekolah yang pertama untuk melahirkan generasi yang sehat, generasi yang cerdas, generasi yang tangguh, generasi yang mampu memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negaranya. Di masa pandemi COVID-19 ini, marilah ibu-ibu semuanya menjadi pilar kesehatan bagi keluarganya, menjadi ibu yang tangguh dan kuat dalam menghadapi persoalan rumah tangganya, persoalan masyarakat, dan persoalan bangsa dan negara. Ibu sehat, bangsa kuat, generasi hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Ambu Ane, Bupati Purwakarta, mengucapkan selamat Hari Ibu yang ke-92 tahun 2020. Inilah momentum terbaik untuk kita bagi kaum perempuan untuk menghargai langkah perjuangan dan upaya para pendahulu kita, khususnya ibu kita. Ibu kita yang melahirkan, membimbing dan mendidik kita sampai menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Ibu kita yang dengan sabar terus dengan kasih sayangnya kemudian membentuk anak-anaknya menjadi sosok yang terus memperjuangkan cita-cita perjuangan para pahlawan. Para perempuan dimanapun berada, baik calon ibu khususnya, marilah kita terus berjuang, marilah kita terus mendedikasikan diri untuk memperjuangkan peranan dan kedudukan kaum perempuan, khususnya dalam kancah berbangsa dan bernegara. Perempuan hebat, perempuan tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Neng Supartini, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia di Kabupaten Purwakarta, mengucapkan Selamat Hari Ibu yang ke-92 tahun. Ibu merupakan pilar untuk negara ini, bagaimana ke depan Indonesia, Purwakarta menjadi lebih baik daripada hari ini. Menjadi seorang ibu adalah pilihan, sehingga kita perlu menyiapkan generasi cerdas, generasi sehat lahir batin, dan juga generasi-generasi yang akan melanjutkan estafet kekuasaan ini. Menjadi pribadi seorang ibu yang sekaligus sebagai politisi merupakan itu adalah amanah, di mana secara kodrat ilahiyah kita tetap adalah seorang ibu, tetapi sebagai seorang politisi hendaknya kita pun juga ikut berpartisipasi di dalam membangun negara yang merupakan sebagai bahan kedaulatan politik. Perempuan dituntut untuk bisa berpartisipasi di dalamnya. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi ibu, generasi cerdas, sehat lahir batin. Itu adalah perempuan yang akan menjadi pendidik di rumah tangga, pendidik di masyarakat, dan pendidik di pemerintahan. Oleh karena itu, seharusnya ibu
ibu-ibu itu atau ibu-ibu yang ada di Purwakarta ini menjadi ibu-ibu yang tangguh. Di antaranya tangguh di dalam menghadapi permasalahan di rumah tangga, di masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Ibu-ibu juga harus menjadi perempuan yang mempunyai kemajuan dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, dan apalagi dalam bidang agama. Kenapa? Karena ibu adalah pendidik di rumah tangga, pendidik di masyarakat, dan pendidik di pemerintahan. Sehingga ibu-ibu itu atau ibu-ibu yang ada di Purwakarta ini menjadi wanita atau perempuan yang berkemajuan untuk menjamin atau mendidik atau mencerahkan peradaban bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ibu-ibu harus menjadi ahli dalam ilmu agama, ilmu kemasyarakatan, apalagi ilmu sosial. Kami wanita PUI Kabupaten Purwakarta mengucapkan selamat Hari Ibu. Kita, wanita Indonesia, harus menjadi ibu yang tangguh, kuat, sabar, dan optimis dalam mendampingi suami, mendidik putra-putrinya agar sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjuang menjadi ibu Indonesia yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. PC Persisih Purwakarta mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu di seluruh Indonesia, khususnya juga ibu-ibu di Kabupaten Purwakarta. Ibu-ibu yang hebat yang insya Allah bisa mempersiapkan generasi-generasi berakhlakul karimah, hebat, tangguh, dan tak lupa pula terima kasih Ibu. Aku mencintai untuk semua yang kau lakukan. Terima kasih karena kau telah menjadi orang terbaik di dalam hidupku. Semoga apa yang telah engkau berikan kepada aku akan dibalas dengan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat Hari Ibu. Terima kasih untuk semua yang kau berikan untukku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu adalah ciptaan terindah yang telah mendidik anak-anaknya dengan kasihnya sepanjang masa. Berbahagialah para ibu, karena di kakimu ada surga. Saya, Ari Mulayanti, Ketua Pengurus Daerah Salimah Purwakarta, mengucapkan Selamat Hari Ibu yang ke-92, Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Hadirin yang berbahagia, akhirnya tibalah saatnya pada acara yang kita nantikan. RKI Talk spesial Hari Ibu dengan tema Perempuan Pilar Peradaban Bangsa, yang insya Allah pada kesempatan ini akan dipandu oleh moderator kita yang sudah tidak asing lagi. Ibu dari 3 anak ini bertempat tinggal di perumahan Bubi Jaya Indah, dan profesinya beliau adalah sebagai dosen di 3 perguruan tinggi Purwakarta dan Jakarta. Kepada Ibu Siti Khadijah Siregar, Esos MPD, saya persilakan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya dalam memandu acara yang digagas oleh DPKK PKS Purwakarta, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta dalam rangka menyambut Hari Ibu ke-92. Tema yang diusung adalah Perempuan Pilar Peradaban Bangsa. Pembicara pada kesempatan kali ini menghadirkan sosok perempuan yang concern terhadap peningkatan kapasitas perempuan. Sebelumnya, saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau. Beliau adalah Diplom Engineer Hajadiah Nurwitasari, Magister Ilmu Politik. Beliau lahir di Bandung 24 Oktober 1967. Saat ini beliau tinggal di Jalan Mandala 2 nomor 24 Bandung. Beliau adalah istri dari Bapak Insinyur Haji Abdul Hadi Wijaya, Master of Science, seorang anggota DPRD wilayah Jabar. Riwayat pendidikan beliau, SD sampai SMA
diselesaikan di Bandung. Kemudian melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Umum Unpad Bandung, namun tidak selesai, bukan karena hambatan, tetapi karena beliau lolos seleksi beasiswa PT IPTN atau PT Dirgantara Indonesia pada program Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie almarhum, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa astima'hu lahu. Beliau juga mengikuti student college di Hannover, Jerman, mempelajari aeronautical engineering di Technische Universität Braunschweig, Jerman. Beliau juga mempelajari teknik konstruksi pesawat terbang di Fachhochschule Aachen, Jerman. Selanjutnya, S2 beliau adalah ilmu pemerintahan di Pasca Sarjana Fisip Unpad. Saat ini beliau masih melanjutkan pendidikannya di Pasca Sarjana Fisip Unpad untuk program doktoral. Riwayat pekerjaan beliau, Aircraft Performance Engineer di PTBI, Desain Center Pesawat N2130 PTBI, Desain Center Direktur Lembaga Pendidikan Jerman Kampus Center Bandung, dosen non-organik Sesko TNI AD tahun 2006, anggota DPRD selama 2 periode 2004 sampai 2014. Berikutnya beliau adalah tenaga ahli anggota DPR RI sejak 2014 hingga sekarang. Pengalaman organisasi beliau luar biasa, sangat banyak. Mungkin akan saya rangkum. Beliau itu aktif di Lembaga Dakwah Pengembangan Potensi Muslimah, menjabat bidang-bidang pemberdayaan perempuan di ICMI, Jabar, aktif di Kaukus Perempuan Politik, aktif di BKOW, aktif di Perwosi, dan beliau sangat concern di PKS, ya, baik di pergerakan partai, di bidang perempuan dan ketahanan keluarga, serta di Dewan Pertimbangan Salimah Jawa Barat. Ibu, selamat datang, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Purwakarta. Bagaimana perjalanan dari Bandung kemarin, Bu? Alhamdulillah Lancar. Bu, melihat CV Ibu ini luar biasa semangat belajarnya, Ibu. Apakah waktu muda ya Ibu dapat julukan kutu buku? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bisa bertemu di Purwakarta. Sebetulnya kalau berbicara masa lalu, saya bukan seorang kutu buku. Jadi apa ya, lebih kepada orang yang senang mempelajari sesuatu yang baru, tapi bukan seorang kutu buku. Karena identik ya Bu, kalau orang yang meraih pencapaian seperti itu identiknya dengan kutu buku, tapi ternyata enggak ya Bu ya? Iya, penasaran yang banyak. Pembaca senang, artinya saya banyak membaca buku, tetapi tidak berarti menjadi seorang yang kalau diistilahkan kutu buku gitu, enggak begitu. Tetap bergaul ya Bu ya? Insya Allah. Tetap bergaul, tetap bersosialisasi ya. Insya Allah. Karena remaja sekarang yang banyak kami perhatikan, jadi kubunya itu 3 Bu. Ada yang kutu buku, ada yang acuh tak acuh gitu ya, ada yang kuliah saja tapi tidak melakukan pengembangan diri. Mungkin nanti inspirasi dari Ibu akan membuat remaja-remaja saat ini mengoptimalkan hidupnya ya. Ibu, terkait ketahanan keluarga ya, karena tema kita saat ini adalah perempuan pilar peradaban bangsa. Artinya kita akan berbicara tentang perempuan dan itu bisa dimulai dari keluarga ya Bu. Terkait ketahanan keluarga, sudah seperlu apa sih Bu persoalan keluarga saat ini sehingga Ibu dan teman-teman gitu ya perlu menggagas perda ketahanan keluarga di Jawa Barat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya kita perlu melihat kembali dari awal ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan.
Ya, jadi dunia ini tidak sepenuhnya perempuan, tidak sepenuhnya laki-laki. Dan ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, artinya di sana ada perbedaan. Ya, ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi juga di sana ada kesamaan. Kesamaannya adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah, juga mengemban misi, yaitu misi sebagai khalifatul ard, sebagai hamba Allah yang memiliki kewajiban untuk memelihara alam semesta ini, gitu ya, memberikan kebaikan kepada alam semesta seperti ini. Karenanya menurut saya sebelum kita berbicara tentang ketahanan keluarga, kita perlu memahami dulu, gitu ya, bahwa keluarga ini adalah sebagai elemen terkecil dari struktur masyarakat. Di situ terdiri dari ibu, bapak, dan anak, ya. Jadi yang disebut dengan keluarga itu bisa suami istri, bisa suami istri dan anak, atau misalnya ayah dan anak, atau ibu dan anak, gitu ya. Itu adalah bagian dari komponen keluarga. Tetapi dasar pertamanya adalah pada individunya. Jadi sebagai seorang perempuan dia harus menyadari jati dirinya terlebih dahulu. Nah, ini penting di awal ketika kita membangun keluarga. Nah, ketika perempuan menyadari jati dirinya, dia adalah hamba Allah yang sama dengan laki-laki memiliki kewajiban dan misi, gitu ya. Tentunya sebagai seorang perempuan dia juga harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik dalam berbagai macam perannya tadi, gitu ya. Tentunya kita semua ini adalah anak, biar bagaimanapun mau laki-laki ataupun perempuan, kita adalah anak yang punya tanggung jawab terhadap orang tua, ada kewajiban terhadap orang tua. Dan suatu saat kelak kita semua ini adalah tiga pasangan, ya, gitu. Jadi seorang perempuan dia adalah istri, seorang laki-laki dia adalah suami, seperti itu, dan memiliki juga tanggung jawab masing-masing. Kemudian secara bersamaan di dalam keluarga, orang tua juga adalah suami istri adalah orang tua bagi anak-anak mereka, punya tanggung jawab pendidikan. Dan yang terlebih jauh lagi, seorang perempuan ini sebagaimana laki-laki juga memiliki kewajiban terhadap masyarakat sekitarnya. Jadi ada kehidupan sosial, gitu ya, yang harus dibangun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk saling bekerja sama di dalam kebaikan, dalam ketakwaan kepada Allah, gitu. Nah, menyadari bahwa keluarga adalah elemen terkecil dari struktur masyarakat, gitu ya, seperti itu, maka tentunya baik buruknya satu bangsa, jadi bukan sekedar perempuan yang akan menjadi pilar, tetapi juga kokohnya, tangguhnya keluarga ini akan ikut menentukan, ya, akan ikut menentukan. Nah, saya ingin menyoroti pertama memang tentang jati diri perempuannya, ya, karena ini penting, gitu, supaya kita bisa menempatkan diri. Tadi saya sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan. Ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tentulah berbeda, dan kita lihat juga berbeda, ya, fisiknya berbeda, gitu ya, Pola pikirnya juga ada yang bukan pola pikir, mungkin cara berpikirnya juga berbeda, misalnya seperti itu. Dan hari ini sudah sangat banyak penelitian, ya, tentang perbedaan laki-laki dengan perempuan, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bukan untuk dikompetisikan, ya, bukan untuk dikompetisikan, dan tidak harus dibuat harus sama. Kalau laki-laki bisa A, maka perempuan juga harus bisa A, gitu ya. Seperti itu, ya, Bu, ya. Ya, artinya itu penting, gitu ya. Jadi perbedaan ini tidak perlu memunculkan rasa rendah diri pada diri perempuan, gitu ya. Dan juga jangan sampai perbedaan ini membuat Perempuan kehilangan fitrah. Bukan soal kehilangan fitrahnya, diperlakukan juga harus sama, Iya. gitu ya, seperti itu. Maksud saya diperlakukan harus sama itu dalam pengertian ya tadi, ya, kalau misalnya perempuan ada peran-perannya tersendiri, laki-laki ada peran-perannya tersendiri, tidak berarti yang satu lebih daripada yang lain. Selama peran-peran tersebut merupakan peran-peran yang artinya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah peran-peran itu adalah menjadi peran-peran yang saling melengkapi. Ya, kalau saya ibaratkan laki-laki dengan perempuan, mungkin misalkan seperti otak sama jantung.
mana yang lebih penting? Susah Ibu. Nggak punya otak punya jantung atau nggak punya jantung punya otak ya? Ini kan harus kedua-duanya Ibu. Harus kedua-duanya ya, otak dengan jantung sama di dalam memiliki fungsi yang sangat penting, tetapi posisinya berbeda, fungsinya berbeda, penyakitnya berbeda, gitu ya, dokternya beda, gitu ya. Nah, tapi tidak bisa dipertukarkan, gitu kan? Tidak bisa dipertukarkan. Jadi meskipun sama-sama penting, tapi nggak bisa dipertukarkan. Nah, inilah yang kesadaran itu yang harus dimiliki juga oleh kaum perempuan. Tidak perlu iri terhadap laki-laki, gitu ya. Laki-laki juga tidak perlu iri terhadap perempuan. Masing-masing sudah ada posisinya sendiri-sendiri. Dan kemudian dengan perbedaan peran tentu akan melahirkan tanggung jawab yang berbeda. Ya, kalau misalnya di sekolah ada yang jadi guru, ada yang jadi kepala sekolah, beda peran. Tanggung jawabnya kan berbeda juga. Nah, ketika tanggung jawabnya juga berbeda, aturan yang mengikutinya juga berbeda kan? Betul. Makanya Ibu concern ya. Aturannya juga berbeda, gitu kan, seperti itu. Nah, tetapi pahala, rewardnya, balasannya akan sama sejauh masing-masing menjalankan peran-peran tersebut, gitu ya. Nah, ini jadi menurut saya penting ketika membangun keluarga, seorang perempuan itu memahami ya, menyadari perbedaan-perbedaan sekaligus kesamaannya. Ya, jadi supaya tidak tadi terjadi persaingan di dalam rumah tangga, karena inti dari keluarga itu nanti akan pertama kali sangat tergantung kepada bagaimana suami istri ini, gitu ya. Dan ini menurut saya yang di awal harus kita sadari betul tentang jati diri ini. Dengan pemahaman yang betul baik untuk laki-laki maupun perempuan, maka insya Allah nanti rumah tangga itu, keluarga itu nanti akan terbangun dengan lebih baik, gitu ya, seperti itu. Bu, tadi Ibu kan menyatakan bahwa dalam kapasitasnya perempuan itu sebetulnya sama makhluk fil ard yang diciptakan oleh Allah. Dalam berbagai aktivitas di muka bumi pun sebetulnya pemilahan antara laki-laki dan perempuan itu hanya sebatas fungsi sebetulnya Bu ya. Kalau di keluarga dia sebagai kepala keluarga yang menjadi imam, kalau laki-laki imam ya, kalau perempuan makmum. Tetapi dalam dunia pendidikan, dunia kerja gitu ya Bu ya, mereka punya kesempatan untuk berperan yang sama. Ya, banyak sekarang perempuan yang contoh Ibu lah. Kebayang Ibu mempelajari aeronautikal Ibu ya, itu biasanya identik dengan bidangnya laki-laki, teknik pesawat terbang gitu. Artinya Ibu sudah dapat menemukan jati diri sejak usia matang gitu Bu ya, remaja. Nah, bagaimana pesan Ibu nih kepada remaja-remaja putri yang mereka merupakan pilar bangsa di kemudian hari, agar mereka dapat menentukan jati dirinya, apalagi Punten bukan musik yang penggemar gaya-gaya K-pop misalnya gitu ya, dan itu agak jauh mungkin dari panduan Islam untuk wanita muslim. Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia, baik laki-laki dan perempuan, sesungguhnya memiliki satu misi yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah di dalam perkembangannya kita juga pahami di dalam agama Islam bahwa di antaranya perintah dari Allah untuk belajar. Ya, ayat bahkan yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca, ya, Iqra. Tapi kan kita tidak berhenti pada Iqra, gitu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayat tersebut, gitu ya, dengan Iqra bismika rabbikal khalaq. Diulang nanti bisa di-cut. Ini ya, diganti ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi perintah membaca itu harus kepada satu kesimpulan, bahwa Allah lah yang maha menciptakan, Allah lah Rabbul Alamin. Jadi
apapun yang kita pelajari harus sampai kepada kesimpulan tentang kerobaniahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau belajar apa? Ya belajar bebas, belajar apa saja. Gitu ya. Tetapi kemudian ilmu apapun yang kita dalami, ya kita menuntut ilmu, itu harus membawa kepada kesimpulan tadi. Ya. Inilah yang akan membingkai kita. Mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi apapun juga sebetulnya seperti itu. Jadi kita perlu mencerdaskan semua anak bangsa. Ya. Jadi sebagai anak perempuan, anak laki-laki itu memiliki kesempatan, harus memiliki kesempatan terhadap akses pendidikan dengan seluas-luasnya, gitu ya. Mereka juga sama-sama harus sehat, harus kuat, ya. Kita perlu melahirkan generasi emas ke depan, apalagi Indonesia berhadapan dengan bonus demografi, gitu ya, seperti itu. Nah ini kita perlu menyiapkan. Jadi silahkan mengembangkan diri, mengaktualisasikan diri, gitu kan. Nah, bingkai umumnya apa? Bingkai umumnya tetap menempatkan kita sebagai hamba Allah, ya, dan tetap menyampaikan kita kepada kerobaniahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang akan kita pelajari gitu ya, dari seperti itu. Ya, kalau misalnya ada bidang teknik kan, bidang teknik sekarang ini kan tidak semuanya terkait dengan fisik ya, otot fisik gitu. Apalagi kalau engineering gitu ya. Engineering itu sekarang kan sudah program gitu ya, sudah kemudian juga komputasi gitu ya, seperti itu. Jadi tidak menuntut kerja-kerja fisik. Memang betul ada beberapa pekerjaan ya di sini di antara perbedaan laki-laki dengan perempuan tadi terkait dengan fisik gitu ya. Meski ada yang mengatakan perempuan juga kuat, ya perempuan secara fisik dengan terlatih ya, baik itu terlatih sengaja maupun karena tuntutan keadaan ya. Banyak perempuan misalnya yang bekerja jadi pemecah batu gitu ya, terpaksa. Ya artinya mereka memiliki gitu ya pekerjaan seperti itu. Ya fisik mereka menjadi fisik yang kuat. Ya kalau kita perhatikan juga para pedagang yang sejak dini hari sudah ke pasar dan sebagainya, fisik mereka juga kuat. Nah, tetapi kan kita menginginkan perempuan itu sehat, kuat gitu ya, untuk juga menjalankan peran-perannya. Perannya apa? Ya bisa dibayangkan seorang ibu hamil, sebetulnya dia juga kan butuh fisik yang kuat, butuh fisik yang sehat gitu ya. Tidak boleh sakit aja. Kalau ibunya sakit, bagaimana akan melahirkan generasi yang sehat ya. Tetapi sekali lagi tadi peran utamanya, ya, jadi saya membuat gitu ya. Jadi perempuan ini memiliki ada yang disebut dengan peran asasi ya. Itu peran asasi ini tidak bisa diwakilkan. Nah, peran asasi di sini dia sebagai hamba Allah, dia punya pertanggungjawaban sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Peran asasi dia sebagai pasangan misalkan gitu ya, sebagai istri, nah itu juga tidak bisa diwakilkan, gitu kan, seperti itu. Dan peran asasi juga misalnya sebagai seorang ibu, gitu ya, itu adalah peran-peran asasi perempuan. Nah dan perempuan juga memiliki peran perluasan. Saya memaknai dengan peran perluasan. Nah, peran perluasan ini membuat seorang perempuan dapat berkiprah di tengah masyarakat. Hanya bagaimana dia berkiprah di tengah masyarakat, itu nanti yang akan memperhatikan dengan kondisi setiap perempuan. Dan saya termasuk yang membayangkan bahwa perempuan itu kehidupannya itu dinamis, gitu ya. Boleh jadi seorang anak gadis dia tetap punya tadi ya peran sebagai anak, peran sebagai kayak mungkin calon istri ya, kalau belum itu ya, atau calon ibu, tapi dia bisa belajar bagaimana melihat dari keluarga-keluarga yang lain, jadi istri itu gimana, jadi ibu itu gimana, dan dia tetap berperan di tengah masyarakat. Kalau dia menikah, maka peran itu tetap tidak berubah, dia tetap punya peran tengah masyarakat, gitu ya. Kalau dia memiliki anak, dia juga perannya tetap tidak berubah. Yang akan terjadi dinamisasi adalah mungkin pada skala prioritas. Ketika dia belum menikah, ketika dia sudah menikah dengan mungkin belum ada keturunan, atau misalnya ketika sudah memiliki keturunan, anaknya masih kecil atau sudah besar. Karena nanti kalau anaknya juga sudah dewasa, ada peran lain gitu ya. Maksudnya ada prioritas lain dalam kehidupannya. Kan tidak jarang kita lihat keluarga itu ya, ibu dan bapak dengan anak, tapi pada usia tertentu tinggal ibu dan bapak lagi gitu ya. Anak-anaknya sudah dewasa, sudah pisah rumah dan sebagainya. Jadi
peran-peran itu tetap ada, hanya tinggal bagaimana mungkin dinamisasi pada skala prioritas ya di setiap peran tersebut gitu. Nah ini yang jadi kalau saya melihat generasi muda sekarang gitu ya, sebetulnya ini adalah satu kesempatan gitu. Karena anak muda ini kan memiliki potensi yang besar, energinya besar gitu ya, kesempatannya juga hari ini sangat luas. Dengan era digital sekarang ini kan dunia tidak sempit ya, kita dunia dalam genggaman katanya. Iya, artinya kita bisa membangun jejaring dengan lebih luas, terkoneksi dengan lingkungan yang lebih luas ya. Ini adalah satu modal yang besar untuk seseorang itu melakukan aktualisasi diri. Hanya sekali lagi gitu buat saya dikembalikan kepada misi awal kita sebagai hamba Allah yang terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana apapun yang kita lakukan bagian dari misi ibadah dan misi sebagai pengelola alam semesta ini. Oke Bu, Masya Allah ya, kalau kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada tujuan hidup, insya Allah kita akan terarah ya Bu ya. Insya Allah. Kembali ke tema kita Bu, perempuan sebagai pilar peradaban bangsa. Pilar itu kan tiang. Kita mengenal ini masih perdebatan antara hadis atau kata mutiara di PW yang mengatakan perempuan adalah tiang negara gitu ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah tadi itu hadis atau bukan. Tapi artinya sebuah kepastian bahwa kehadiran perempuan itu untuk memperkokoh Ibu ya, karena tiang itu satu bangunan tidak akan kokoh tanpa tiang. Nah, menurut Ibu nih ya, atau apa yang Ibu akan sampaikan kepada para ibu, terus generasi muda sekarang, ya, apa yang harus mereka persiapkan agar ibu-ibunya dapat menciptakan generasi yang gemilang, generasi remajanya pun mampu menempatkan diri untuk bersiap menghadapi era kemasannya, jangan terlena gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, memang saya katakan tadi kan Allah menciptakan laki-laki dengan perempuan ya, gitu. Dan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ini berpasangan untuk saling mengisi, untuk saling melengkapi, sehingga tidak mungkin dunia ini dengan peradabannya akan terwujud tanpa peran salah satunya. Gitu ya. Laki-lakinya aja yang hebat, perempuannya lemah misalnya, maka peradaban dunia yang baik juga tidak akan terwujud. Semua hasil ini adalah karena terjadi satu kerjasama, ya, kontribusi positif baik dari laki-laki maupun perempuan. Sehingga juga sama, ketika ada persoalan, tidak mungkin persoalan laki-laki akan selesai dengan sendirinya. Persoalan perempuan juga akan selesai hanya dibicarakan oleh kalangan perempuan misalnya. Tidak akan. Semua ini akan saling terkait. Ya. Tetapi yang menarik juga adalah perempuan ini adalah separuh dari masyarakat. Tetapi yang separuh ini melahirkan keseluruhan. Ya. Perempuan itu separuh, tapi separuh ini melahirkan keseluruhan. Karena semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, lahirnya kan dari seorang ibu. Betul. Bukan yang lahir dari laki-laki ya, gitu. Jadi perempuan itu punya peran, dia akan melahirkan anak-anak yang seperti apa, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kesadaran tentang posisinya yang utama ini, menurut saya, ini yang perlu diperhatikan oleh setiap perempuan. Ya, bagaimana dia mempersiapkan dirinya, ya. Dan ini kita berbicara dalam banyak aspek ya. Ya, yang pertama tentunya misalkan aspek keimanan. Ya, jadi seorang perempuan dia harus menyadari sebelum menjadi apapun, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah hamba Allah. Jadi ketika dia jadi yang menjadi bingkai semua kontribusinya, semua apapun yang dilakukannya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak gara-gara dia ingin sedemikian rupa membuat anaknya berprestasi lalu aturan Allah dilanggar. Tidak karena dia ingin mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat sedemikian rupa
lalu aturan Allah dilanggar. Jadi ini yang harus disadari, karenanya seorang muslimah dia harus membekali dirinya dengan keimanan dengan sebaik-baiknya, memahami, belajar, baca Al-Quran, ya, mendalami agama itu sebelum untuk orang lain dia butuh untuk dirinya sendiri, gitu ya. Nah ini yang pertama tentang keimanannya. Yang kedua adalah bagaimana dia juga memperhatikan aspek fisiknya, ya. Seorang perempuan yang sehat, insya Allah dia akan mampu, ya seorang ibu yang sehat, insya Allah dia akan mampu menjaga keluarganya. Ya, kita lihat hari ini terlebih lagi di masa pandemi, bagaimana anak-anak banyak di rumah, ya bayangkan kalau ibunya yang sakit gitu ya, gitu itu repotnya berat banget gitu. Jadi ibu yang sehat inilah yang akan mampu mendampingi para anak di rumah belajar, gitu ya, dan juga bisa menyiapkan mungkin mengatur kalau berbicara makanan di rumah, yang ngatur. Kalaupun bukan ibunya yang masak gitu ya, tapi kan secara umum ibunya yang ngatur, ya, mungkin makan apa dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Nah jadi dianya sendiri harus sehat. Dan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, dia harus membekali diri dengan ilmu. Ilmu di sini tidak harus selalu pendidikan secara formal, tetapi bagaimana dia terus meningkatkan wawasan, pemahaman, pengetahuan. Ya kalau zaman sekarang menurut saya aksesnya sangat mudah ya. Kalau hari ini misalkan orang relatif menggunakan media sosial gitu ya, banyak grup, RT aja ada grupnya, orang tua murid ada grupnya dan sebagainya, seperti itu. Banyak webinar gratis juga. Ya, gitu. Jadi harus meningkatkan wawasan. Nah, meningkatkan wawasan ini terkait dengan peran-perannya tadi, ya. Sekarang tentang parenting, tentang pendidikan anak dan lain-lain mudah sekali diakses di mana-mana asal mau. Ya asal mau untuk belajar gitu kan, seperti itu. Jadi dia harus terus meningkatkan wawasannya. Nah yang kemudian juga menurut saya penting gitu adalah seorang ibu ini juga harus berkiprah secara sosial, ya, berkiprah secara sosial, karena kita tidak mungkin mendidik anak-anak kita atau memiliki keluarga yang baik kalau lingkungannya tidak baik. Jadi salah satu hal yang otomatis terkait adalah kalau kita ingin anak-anak kita soleh, maka kita harus mensolehkan lingkungannya. Kalau kita ingin anak-anak kita baik, maka kita harus membaikkan lingkungannya. Harus ada satu kontribusi. Gak bisa kita menunggu orang lain yang membuat lingkungan itu menjadi baik. Ya. Nah disinilah berarti seorang perempuan dia harus membekali dirinya dengan keterampilan-keterampilan bermasyarakat. Kemampuan berkomunikasi gitu ya, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat menjadi pelopor kebaikan. Karena saya percaya bahwa pada dasarnya masyarakat itu secara umum baik. Ya, individu-individu itu ya setiap manusia kan memiliki kecenderungan kepada kebaikan, memiliki kecenderungan kepada keburukan. Tetapi sesungguhnya fitrahnya manusia itu senang dengan yang baik. Senang kepada yang baik gitu ya. Fitrahnya manusia demikian. Mau agama apapun, nggak ada tuh yang suka sama yang pembohong misalnya, nggak ada yang suka sama yang tukang nipu gitu kan, seperti itu, semua sama gitu. Jadi manusia pada dasarnya punya fitrah baik. Nah tinggal sekarang siapa yang akan menjadi penggerak dari kebaikan-kebaikan itu. Nah di sini kaum perempuan juga memiliki kesempatan untuk menjadi penggerak kebaikan-kebaikan itu. Nah ini yang lebih jauh tadi. Nah karena dia juga memiliki peran-peran tadi, misalnya peran-peran asasi, dan dia ingin memperluas peran itu di tengah masyarakat, menggerakkan kebaikan di tengah masyarakat, maka dia juga harus memiliki kan tadi kemampuan-kemampuan pengelolaan waktu, pengelolaan prioritas, misalkan ya seperti itu. Nah ini yang menurut saya perlu diperhatikan gitu ya, sehingga dia menjadi ibu yang berkualitas gitu ya, dan bisa membangun keluarganya dengan baik. Pun anak-anaknya juga melihat contoh gitu ya, melihat contoh apa yang dilakukan orang tuanya, sehingga kemudian generasi muda ini juga mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya dengan baik gitu dengan ke depan. Ya, Islam itu kan mengalami kejayaan peradaban gitu ya, cukup panjang. Kita yakini itu ada peran perempuan di sana. Betul? Iya, pasti. Pasti ya? Iya, pasti. Jadi apabila kita ingin peradaban peradaban berkilang
pencontoh tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan peradaban Islam itu. Siapa tokoh perempuan Muslim yang begitu berpengaruh terhadap kehidupan ibu? Ya, kalau membahasakan berpengaruh, kalau saya membaca keseluruhan. Kalau pengaruh secara langsung mungkin tidak berpengaruh secara langsung gitu ya. Tetapi saya terus terang sangat terinspirasi oleh para sahabiah ya, secara artinya tidak satu individu ya, para sahabiah termasuk ummahatul mukminin gitu. Dan di situ saya melihat bagaimana Rasulullah SAW membangun keluarga, ya, memunculkan potensi para ummahatul mukminin gitu ya, kemudian juga para sahabiah gitu ya, diberi kesempatan belajar gitu ya, mengaktualisasikan diri, dan kita lihat banyak peran-peran juga dilakukan, peran kemasyarakatan ya dilakukan para sahabiah gitu ya, terlebih pada masa lalu itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya contoh-contoh itu sudah cukup banyak ya. Yang paling penting sekali lagi yang saya ingin tekankan adalah tadi kemampuan kita untuk menentukan prioritas, ya. Kemampuan kita untuk membuat suatu skala prioritas di dalam kehidupan keluarga. Kapan saatnya kita melakukan aktivitas A, kapan B, kapan C, mana yang hari ini, mana yang mungkin itu bisa tahun depan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Tapi kesempatan-kesempatan itu sebetulnya bagi perempuan itu terbuka luas, gitu ya. Saya lihat, dan ini luar biasa gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu porsi-porsi ya kepada perempuan. Dan kalaupun kemudian ada masanya perempuan itu prioritasnya pada saat itu adalah membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menjadi guru pertama bagi anak-anaknya, itu juga punya nilai yang besar. Jangan dibandingkan dengan dia bukan direktur, dia gajinya nggak ada gajinya bahkan misalnya dia seperti itu gitu ya. Dia hanya di rumah saja, ya, DRS. Tapi sekali lagi makanya kalau kita balikan kepada misi ya, misi ibadah tadi, maka tidak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh seorang perempuan itu menjadi sia-sia gitu. Nah ini menurut saya ya makanya tidak dipisahkan. Dan kalau tadi disinggung tentang kehebatan peradaban Islam di masa yang lalu, maka kita akan menemukan masa kejayaan Islam itu terjadi pada saat manusia tidak memisahkan urusan agama dengan urusan dunia. Ya. Jadi seorang ilmuwan itu bukan hanya sekedar dia ahli di bidang keilmuannya, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan mereka juga penghafal Al-Quran seperti itu, gitu ya. Jadi ini penting supaya kita tidak mencontoh sebagian saja, ya, tidak hanya melihat mereka bisa hebat ya, gitu ya, seperti itu. Nah, mereka bisa hebat seperti itu karena mereka juga tidak memisahkan, ya, tidak memisahkan. Jadi menurut saya ini yang penting, jangan dipisahkan. Jadi seolah-olah kalau saya pengen anak saya hebat di bidang informatika misalkan, seperti itu. Jadi karena fokus ke sana lalu sampai terbengkalai urusan urusan agamanya, nah itu salah gitu ya. Karena kalau kita mencontoh kepada para sahabat, kita mencontoh kepada orang-orang yang meletakkan dasar-dasar peradaban Islam pada masa lalu, kita akan temukan mereka adalah orang-orang yang tidak memisahkan urusan agama dengan urusan dunianya, gitu ya. Nah ini yang menurut saya penting terus digerakkan, gitu. Jadi beragama Islam itu tidak hanya pada tataran ibadah makhluk, ibadah khusus saja, tetapi bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita menjalankan ekonomi, bagaimana kita melakukan metode pendidikan, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita berdagang, bagaimana semua harus berjalan bingkai nilai Islam. Karena kita meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, ya, sempurna di setiap aspeknya. Pasti segala sesuatu itu sudah ada aturannya, gitu. Sehingga menurut saya ini penting, gitu, buat kita untuk menyadari sehingga kita tidak memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Oke, ya, luar biasa Ibu. Jadi kalau ingin gemilang, jangan pernah memisahkan urusan keagamaan kita dengan keberhasilan hidup di dunia, gitu ya. Jadi keimanan
ilmu, sosial, gitu ya, wirausaha bahkan ya Bu ya, perlu dikuasai secara sempurna, gitu. Bukan sempurna, secara menyeluruh gitu ya. Nah, sekarang kan Bu ya, kita lihat di dunia maya begitu banyak perempuan-perempuan yang sekarang aktif dalam pergerakan ekonomi. Ya. Nah, sejauh mana kan Ibu pernah 2 periode di DPRD Jawa Barat, gitu ya. Kami pengen tahu nih Bu, perjuangan Ibu selama di DPRD 2 periode itu seperti apa untuk mengangkat harkat, derajat dan apa ya, kita menyebutnya untuk membangkitkan potensi perempuan secara optimal. Ya, jadi sekali lagi mungkin saya ingin sampaikan bahwa kalau menjadi anggota dewan gitu ya, sebagai wakil rakyat, maka di sana itu adalah kerja kolektif ya. Saya ingin sampaikan dulu, ini adalah kerja kolektif, bukan prestasi orang per orang gitu. Jadi karena keputusan itu keputusan bersama. Di antara fungsi-fungsinya memang adalah mengadvokasi kepentingan masyarakat, kemudian juga baik itu di dalam menuangkannya di dalam peraturan sebagai fungsi legislasinya maupun di dalam penganggaran sebagai fungsi budgetingnya, dan juga ada fungsi pengawasan bagaimana program pemerintah itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang kami coba lakukan di antara hal-hal yang dilakukan untuk kaum perempuan dan kaum ibu ataupun dengan anak, misalnya di sisi regulasi, kita pada saat itu melahirkan beberapa peraturan daerah terkait dengan perlindungan anak, misalkan seperti itu, terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga, terkait dengan disabilitas, misalnya kesejahteraan disabilitas dan sebagainya. Bahkan masalah kawasan bebas rokok sekalipun gitu ya. Nah, dibahas itu ya, dibahas itu karena itu juga bagian dari melindungi kesehatan. Bagian dari melindungi kesehatan. Nah, itu melalui regulasi misalnya supaya ada aturan yang jelas yang bisa memberikan akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan terhadap pendidikan, terhadap kesehatan dan sebagainya. Nah, kemudian juga kita mengawasi dari sisi alokasi anggaran, program-program, misalnya ada program-program pemberdayaan UMKM perempuan, gitu ya, seperti itu, atau program-program peningkatan kualitas hidup perempuan, gitu ya, itu banyak. Juga program-program terkait dengan kota ramah anak atau ya, banyaklah gitu ya hal yang kayak begitu yang kita perjuangkan. Tapi sekali lagi sebetulnya ya program yang membela kepada perempuan, anak dan keluarga itu tidak harus selalu program dengan judul ada kata perempuan. Ya, tidak harus selalu ada program dengan judul ada kata perempuan. Tapi di dalamnya include gitu ya. Iya, misalkan begini, ada satu daerah itu angka kematian ibunya tinggi. Ya, angka kematian ibu dan misalnya bayi yang baru lahir itu tinggi. Itu ya, satu daerah. Itu perlu dilihat dulu kenapa dia di daerah itu tinggi, kenapa? Oh, boleh jadi karena akses terhadap puskesmas itu jalannya jelek. Jauh gitu ya. Puskesmas itu jauh, jalannya jelek. Sehingga misalnya ada orang mau melahirkan apalagi bermasalah, belum nyampe ke puskesmas sudah karena perjalanan yang jelek gitu. Maka programnya mungkin adalah program pembangunan jalan. Gitu ya. Tetapi pembangunan jalan itu adalah mempermudah akses ke puskesmas. Jadi judulnya programnya nggak ada kata perempuan sama sekali, nggak ada kata anak, nggak ada kata apa. Programnya pembangunan jalan. Hanya jalan itu adalah menghubungkan kampung misalnya dengan puskesmas gitu ya. Nah, tapi dengan demikian itu mengurangi angka kematian ibu dan anak baru lahir. Saya seperti itu. Termasuk mungkin program sekolah gitu ya. Ya, karena khawatir ada kalau pada masa saya dulu ya, karena memang masih sangat banyak daerah yang belum teraliri listrik gitu ya. Kita punya program listrik masuk desa, gitu ya. Ya, kenapa penting listrik masuk desa itu? Karena ketika tidak ada listrik, maka kegiatan itu tergantung pada siang hari. Malam hari anak-anak jadi sulit belajar dan sebagainya. Begitu ada listrik, anak-anak malam pun bisa
belajar. Kaum ibu bisa belajar jahit, gitu ya, bisa belajar bordir, bisa artinya ada usaha-usaha bisa dikembangkan dan itu akan membantu ekonomi keluarga. Ya, nah programnya apa? Listrik gitu. Artinya nggak harus selalu program itu pakai title atau judulnya ada perempuan gitu ya. Gitu. Jadi kita concern dengan pembangunan, tinggal nanti misalnya ya diarahkannya kemana gitu ya, lokasinya atau siapa yang jadi sasarannya. Seperti itu. Bu, jadi adalah sebuah kepastian bahwa perempuan punya peran penting ya, untuk menjadikan negara kita ya, khususnya untuk menjadi negara yang mandiri, ya, berdaya dan mampu bersaing di tingkat internasional. Dalam pandangan Ibu yang sering melakukan reses ya ke bawah, gitu ya, lalu bersentuhan dengan berbagai berbagai persoalan di Indonesia, apa sih Bu yang paling penting, ya, yang krusial untuk dilakukan oleh para generasi ke depan untuk menjadi generasi yang mampu mempertahankan mempertahankan jati dirinya sebagai generasi Indonesia yang teguh, yang mantap. Karena dari bicara berpakaian saja saya lihat, sudah jauh ya dari adat ketimuran misalnya ya. Lalu misalnya lagi pemanfaatan waktu. Walaupun mungkin teknologi sekarang itu memang harus dioptimalkan katanya, tetapi kadang optimalisasinya itu bukan ke arah yang bukan ke arah yang diharapkan lah misalnya gitu. Ya, jadi teknologi itu sebetulnya hanya sarana ya, dia hanya alat gitu. Ibarat pisau, dia bisa dipakai masak, dia bisa dipakai bunuh. Betul. Teknologi positif bisa sangat negatif. Di mana kita bisa punya alat kontrolnya? Nah, itu dia. Alat kontrolnya itu adalah terutama dari balik lagi ke keimanan. Ya. Karena jadi itulah ya yang kita bangun gitu ya. Mengapa kemudian yang pertama kali dikenalkan kepada generasi muda ini? Generasi muda ini harus mengenal Allah. Generasi muda ini harus mengenal Tuhannya. Itu yang pertama kali gitu. Dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia harus mengenal Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ini yang sudah memberikan contoh kepada kita semua bagaimana kita memanfaatkan hidup kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita lihat Islam itu luar biasa. Dari bangun tidur sampai tidurnya lagi saja itu ada panduannya. Gitu ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, setiap aktivitas kita. Dan bagaimana kita dibimbing dengan doa. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Apapun aktivitas ada doa. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan di sana disertakan gitu ya. Allah bersama kita. Nah, ini makanya perlu anak-anak ini, generasi muda ini dikenalkan, dieratkan hubungannya dengan yang menciptakannya, itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penjagaan yang luar biasa itu hanya ada pada Allah. Ya. Nah, yang kedua adalah dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga dikenalkan kepada agamanya. Jadi anak-anak ini bukan hanya kita semua lah gitu, bukan hanya sebagai misalnya sebagai muslim yang ya tercantum di KTP-nya aja muslim gitu ya, ataupun melaksanakan ibadah tetapi tidak memaknai dari pelaksanaan ibadah. Sebab kalau kita sesungguhnya sholat saja, kan seharusnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan mungkar, dari perbuatan maksiat. Tetapi ketika kalau orang sholatnya jalan, saumnya jalan, tapi maksiatnya jalan, berarti belum berfungsi. Ada sesuatu. Ya, berarti belum berfungsi. Nah, generasi muda ke depan ini
Yang pertama tadi jangan semodern apapun dunia ya, era teknologinya mau sampai kayak gimana juga, tapi tadi dan justru dengan era teknologi seperti sekarang, sesungguhnya generasi muda itu semakin mudah untuk meningkatkan pengenalannya terhadap Allah. Ya, sekarang kalau kita lihat tayangan-tayangan ya kemahabesaran Allah gitu, kita lihat acara-acara ataupun film-film tentang alam, tentang satwa, tentang ya apapun yang ciptaan-ciptaan Allah gitu, luar biasa gitu ya. Kita akan melihat bahwa subhanallah gitu ya. Maksudnya Allah yang telah menciptakan semua ini gitu. Jadi terus itu dikenalkan ya, dan tidak terjadi dengan sendirinya gitu kan. Seperti itu. Dan kita lihat kalau kepada generasi yang muda yang akan datang, saya hanya melihat apa yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya. Itu antara lain kita bisa nanti membacanya di dalam surat Luqman. Itu bisa dibaca antara ayat yang ke-13 sampai ayat ke-19 gitu. Apa saja di antara nasihat? Maka kita lihat di situ yang pertama kali nasihatnya adalah la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Jadi tadi pengenalan keimanan. Dan ini bukan tanggung jawab orang lain. Tanggung jawab pertama ada dalam keluarga. Nah, kemudian bagaimana diajarkan tentang berbuat baik kepada orang tua dan sebagainya. Dan ada juga bagaimana nasihat Luqman kepada anak-anaknya itu adalah untuk bersabar. Ya, untuk bersabar terhadap apa? Terhadap apa yang menimpanya. Nah, ini yang penting, kekuatan mental. Jadi anak muda sekarang ini sesungguhnya harus belajar menghadapi ya mungkin kegagalan, kekecewaan dalam hidupnya gitu ya. Bagaimana mereka mengelola ini kesehatan mental. Nah, hari ini kita penting ya memelihara kesehatan mental. Ya, tidak galau berkepanjangan, ya, tidak mudah galau, tidak mudah sedih dan sebagainya seperti itu. Dan inilah yang harus dibangun. Ketabahan, ya, kesabaran, kemudian tidak sombong, tidak melecehkan orang lain itu banyak sekali yang kita pelajari gitu. Tapi artinya itulah yang harus diajarkan kepada generasi muda yang akan datang. Bangun, ajak dialog soal cara yang mungkin nanti setiap keluarga bisa jadi berbeda-beda tentang cara pendekatan kepada anak, gitu ya, dengan di era teknologi seperti ini. Tetapi yang penting sekali lagi adalah kita tahu dulu apa yang harus disampaikan. Cara sekarang kita bisa banyak belajar, banyak konsultan, keluarga, gitu ya. Itu sebabnya mengapa dulu ketika di Jawa Barat juga kita lahirkan perda pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, karena kita menginginkan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan itu berbasis kepada keluarga. Ya, jangan sampai kebijakan pembangunan ini membuat masalah kepada keluarga. Contoh sederhana saja, menaikkan harga BBM, menaikkan harga misalnya bahan-bahan pokok, itu kan yang terganggu ekonomi keluarga. Betul. Gitu ya. Nah, jadi itu yang kita ingin munculkan. Jadi agar pemerintah di dalam program pembangunannya memperhatikan semua dampak-dampak pembangunan tersebut, efeknya seperti apa terhadap keluarga. Dan kita berharap bahwa program pemerintah ini akan menguatkan keluarga. Iya. Nah, cuma sekali lagi, program yang meningkatkan ketahanan keluarga tidak harus selalu berjudul perempuan, tidak harus selalu berjudul keluarga, gitu ya. Tetapi efeknya adalah dalam rangka mengokohkan ketahanan keluarga. Tapi RUU-nya belum ini ya Bu, belum rampung ya? RUU-nya kemarin sudah dibahas sampai di tingkat badan legislasi, kemudian tetapi dari fraksi-fraksi yang ada di DPR RI tidak disetujui untuk dilanjutkan. Jadi sebagian fraksi dan jadi ketika di voting kalah suara gitu, sehingga untuk sementara ini tidak lanjut pembahasannya gitu, di DPR RI. Tapi perjuangan tetap lanjut ya Bu ya? Ya, artinya perjuangan di sini adalah bukan masalah RUU asik gitu ya, tetapi kita terus melakukan upaya-upaya untuk menyadarkan berbagai pihak gitu ya, agar memiliki kebijakan-kebijakan yang memperhatikan ketahanan keluarga atau program pembangunan yang memperhatikan ketahanan keluarga. Jadi di tingkat RT, RW gitu ya Bu ya? Ya, sekarang program pemerintah juga sudah banyak kan, ada RW ramah keluarga misalnya gitu ya, ataupun ramah anak misalnya seperti itu. Jadi ya ramah anak itu seperti apa ya, harus ada misalnya ruang terbuka hijau di mana anak-anak bermain. Kan salah satu persoalan sekarang anak-anak kita tidak memiliki tempat untuk bermain, sehingga akhirnya mereka banyak di rumah
gitu ya, banyak di rumah nggak keluar gitu kan, seperti kurang itu. interaksi. Sementara energi anak-anak itu kan besar ya, gitu. Jadi mereka tidak tersalurkan, dan ketika di rumah pun tidak terkelola dengan baik, ya akhirnya yang timbul adalah masalah. Gitu. Masya Allah Ibu ya. Jadi banyak sekali hal yang betul-betul terkait dengan perempuan. Iya pasti. Baiknya perempuan maka akan baik kehidupan, gitu ya. Insya Allah ya. Dan mungkin untuk yang terakhir Bu, kami dari ibu-ibu Purwakarta dan remaja Purwakarta mungkin bukan meminta ya, apa istilahnya, mengharapkan Ibu memberikan tausiah juga bukan, apa ya Bu ya namanya ya, memberikan statement lah ya, statement kepada kita ini, pada para perempuan, bagaimana mengelola diri kita agar kita bisa berdaya. Iya, Bismillah. Jadi itu sebetulnya sebuah nasihat untuk diri saya pribadi ya, gitu. Yang pertama, teruslah mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang terjadi, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Jadi kita harus menguatkan kesabaran, ketawakalan, dan juga khususnya keimanan kepada Allah. Jangan pernah menyandarkan kemampuan kepada diri sendiri, tapi sandarkanlah segala sesuatunya kepada Allah. Allah lah yang akan memberikan solusi dari segala macam persoalan kita. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah terus mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perbanyak amal soleh, perbanyak kebajikan. Dengan kita semakin banyak menebar kebaikan demi kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan respon yang baik juga. Kalau kita senyum sama tetangga, insya Allah akan mendapatkan senyum juga, gitu ya. Seperti itu. Jadi banyaklah menebar kebaikan, berbagi, mau yang sifatnya materi maupun bukan materi, gitu ya. Senyum juga sudah sedekah, tapi artinya tetap berbagi, menebar kebaikan, sehingga kita bisa minimal kita menyampaikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita, gitu. Yang ketiga, teruslah meningkatkan ilmu wawasan kita, terus belajar, tidak ada kata berhenti untuk belajar, memperbaiki diri, gitu ya, sehingga dengan ilmu yang kita dapatkan, insya Allah kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, yang selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Nilai-nilai kebajikan itu tidak akan terwujud dengan sendirinya, maka kita harus berkolaborasi dengan semua elemen. Kita harus bekerja sama dengan semua pihak, tapi tujuannya adalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi disitulah kita perlu meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi, berjejaring, ya, agar kebaikan itu wujudnya secara komunal, kolektif, dan menjadi lebih kuat. Kalau orang baik ini bekerja sendiri-sendiri, orang baik ini akan mudah kalah oleh kebatilan. Tetapi ketika orang baik ini berkumpul, bersatu, bersama, berkolaborasi, insya Allah dia akan memiliki kekuatan. Dia bisa menciptakan arus kebaikan, gitu, sehingga kebaikan di Purwakarta ini bisa lebih besar lagi. Mungkin itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih. Ya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya bisa bertemu dengan Bu Diah ya pada kesempatan hari ini. Apapun yang beliau sampaikan berisi, berbobot, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi hadirin sekalian, perbincangan kita dengan Ibu Diplom, saya sebut gelarnya nggak apa-apa Bu ya. Ibu Diplom Insinyur Hajah Diah Nurwitasari, Magister Ilmu Politik. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita dan membekas ya, agar langkah kita ke depan lebih terarah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama saya memandu kegiatan ini banyak kesalahan ya atau kekurangan. Mudah-mudahan kedepannya BPKK PKS
Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS dimanapun berada, terutama di Purwakarta, dapat berperan besar terhadap pengembangan perempuan. Baik, saya kembalikan acara kepada Ibu MC. Silakan. Terima kasih Bu Nina. Masya Allah, bincang-bincang yang penuh dengan makna di pagi hari ini, spesial di RKI Talk tentang perempuan pilar peradaban bangsa. Kalau saya simpulkan, perempuan itu adalah kata yang menggambarkan sejumlah makna, mencerminkan seorang hamba Allah yang diberi amanah oleh Sang Maha Pencipta untuk mengemban tugas kemanusiaan, mulai dari hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh, mendidik dengan cinta kasih, sehingga generasi yang dilahirkan dapat mengisi dan membangun bangsanya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menggali dengan sangat detail, dan juga moderator yang sudah memandu acara ini dengan baik. Baiklah, hadirin yang berbahagia, acara demi acara sudah kita lalui. Untuk mengakhiri acara ini, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Allah kita berdoa dan berharap semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridhonya dan bermanfaat untuk perempuan Purwakarta khususnya dan perempuan Indonesia pada umumnya. Saya, Nina Yuniarti Karlina, selaku pemandu acara, mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.